Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok satu kelas praktikum Q1 akan mempresentasikan tentang persepsi wisatawan terhadap fasilitas, aksesibilitas, dan daya tarik wisata di Goa Buni Ayu. Baik, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdi Azra Akbar sebagai moderator dan saya ditemani oleh teman-teman saya ada Ardelia, Firja, Fauziah, dan Siti Yunita sebagai pemateri. Untuk karakteristik responden yang saya akan bacakan. Lalu di usia yang paling mendominasi adalah dari umur 18 sampai 25 tahun dengan persentase 36% dan jenis kelamin perempuan ya, yang mendominasi yaitu dengan persentase 60%. Lalu ada domisili yang mendominasi yaitu terdapat Sukabumi dengan persentase 70%. Lalu ada pendidikan terakhir yang mendominasi yaitu SMA atau SMK dengan persentase 72%. Lalu ada pekerjaan eh, yaitu lainnya yang mendominasi 50%. Lalu ada pendapatan kurang dari 500.000 dengan persentase 86%. Lalu pernah berkunjung ke Gua Buni Ayu yang paling besar yaitu pertama kali dengan persentase 42%. Lalu ada lama kunjungan yaitu 30 menit hingga 1 jam dengan persentase 50%. Lalu terdapat kunjungan dengan siapa eh, yang terdapat kelompok lebih dari 5 orang dengan persentase 48%. Lalu persepsi responden materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh para pemateri. Untuk para pemateri dipersilakan. Baik, selanjutnya ada persepsi responden, terdapat fasilitas, aksesibilitas, dan juga daya tarik yang dihasilkan berdasarkan dari 50 responden. Yang pertama ada fasilitas. Hampir dari seluruh kategori fasilitas ini mendapatkan kriteria biasa saja karena memang dari Gua Buni Ayu sendiri fasilitas yang ada itu memang tidak terlalu bagus. Lalu ada aksesibilitasnya juga dari semua kategori termasuk ke dalam kriteria biasa saja dan juga tidak baik. Selanjutnya dari daya tariknya itu termasuk dalam kategori hampir baik atau juga bisa termasuk dalam biasa saja karena memang Gua Buni Ayu ini memiliki pemandangan gua yang dengan keindahan alamnya dan tidak ada di tempat atau area lain. Selanjutnya pembahasan mengenai bentang alam di Gua Buni Ayu. Terdapat Gua Buni Ayunya itu sendiri. Gua itu mencakup gua vertikal sedalam 32 meter yang memerlukan peralatan khusus untuk memasukinya. Lalu terdapat juga gua horizontal yang bisa dijelajahi dengan berjalan kaki. Lalu ada Curug Wijilan yang berada di dekat dengan Gua Buni Ayu yang merupakan air terjun alami menjadi bagian dari keindahan dari alam kawasan Gua Buni Ayu juga. Lalu terdapat Bukit Pasir Salam yang menawarkan pemandangan indah, suasana tenang, dan udara yang segar. Lalu cocok juga untuk bersantai, berfoto, atau menikmati alam di sekitar Gua Buni Ayu. Selanjutnya ada juga hutan pinus di sekitar Gua Buni Ayu. Hutan pinus ini membantu menjaga air tanah dan juga mencegah erosi sekaligus menambah pesona alam kawasan sebagai destinasi wisata yang lengkap. Selanjutnya ada sungai yang berada di bawah tanah Gua Buni Ayu. Sungai tersebut menantang untuk dijelajahi karena eh, lokasinya di dalam Gua Buni Ayu dan juga bisa dilakukan dengan berjalan kaki maupun dengan peralatan camping khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada bentang budaya. Yang pertama ada sawah. Sawah di sekitar perbukitan dan jalan menuju Gua Buni Ayu menjadi bagian dari bentang budaya sekaligus sumber ekonomi warga setempat. Lalu kedua ada kebun teh yang berada di sekitar Gua Buni Ayu menawarkan udara sejuk dan bersih serta menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagai warga setempat. Next. Selanjutnya ada elemen budaya.
budaya pertama ini ada kerajinan tangan di sekitar Gua Buni Ayu diwariskan secara turun-temurun, mencakup anyaman bambu, kerajinan kayu, dan alat rumah tangga dari bahan alami. Kedua, ada peralatan tani tradisional seperti cangkul, pacul, arit, garu, dan ani-ani masih digunakan warga untuk bertani di ladang sekitar Gua Buni Ayu. Lalu yang ketiga ada kuliner tradisional. Makanan khas Sunda di Gua Buni Ayu mencerminkan kekayaan alam dan tradisi lokal dengan nasi liwet sebagai salah satu kuliner tradisional terkenal. Next. Lalu selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat sekitar Gua Buni Ayu mencerminkan identitas dan warisan budaya Sunda. Lalu yang terakhir ada alat musik tradisional. Yang paling dikenal adalah angklung yang dimainkan secara berkelompok dan menghasilkan harmoni nada yang khas. Selanjutnya ada elemen budaya imaterial. Yang pertama ada kesenian tradisional. Beragam kesenian seperti calung, angklung, kendang, dan tari jaipong sering tampil dalam acara hiburan atau seperti dangdut. Kedua ada bahasa Sunda dialek lokal. Dialek ini berbeda dari bahasa Sunda umumnya karena yang dalam komunikasi sehari-hari. Lalu yang ketiga ada cerita rakyat dan mitos lokal, yaitu terkenal menceritakan Gua Buni Ayu sebagai tempat yang sakral yang dihuni oleh roh pelindung kawasan tersebut. Next. Selanjutnya data lain akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk data lain, yang pertamanya ada teknik pengelolaan budaya. Pengelolaan budaya sekitar Gua Buni Ayu ini itu kolaboratif antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan komunitas budaya. Untuk aktor pengelolanya itu ada BKSDA Jawa Barat. Kemudian untuk pemasaran distribusinya untuk produk lokal di sekitar Gua Buni Ayu ini mencermin sederhana, namun mencerminkan kearifan lokal dengan hasil pertanian, kerajinan, dan makanan khas. Next. Untuk data budayanya, di sini budaya masyarakat di sekitar Bunyayu ini bertujuan mempertahankan dan memperkuat warisan budaya jangka panjang yang meliputi tradisi, bahasa, seni, dan kebudayaan lainnya. Untuk data kondisi alamnya di sekitar Bunyayu ini mendukung ekowisata dengan udara yang sejuk, pohon jati, dan damar, dan tumbuhan liar yang menjadi habitat bagi satwa. Kemudian untuk hospitality di Gua Bunyayu ini sebagai tuan rumah itu menjadi tuan rumah yang baik dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan kepada pengunjung. Next. Untuk penilaian sumber daya wisata alamnya di sini. Next. Untuk Gua Bunyainya sendiri itu memiliki rata-rata 4,2 dari 7 aspek penilaian menurut Avenjora 2008 yang dapat rata-rata yaitu 4,2 dengan kategori yaitu sedang. Untuk Curug Bebijilan yaitu mendapatkan rata-rata yaitu 4 dengan kategorinya potensinya sedang. Untuk Bukit Pasir Salam di sini rata-ratanya 4,1 dengan kategorinya sedang. Untuk hutan pinus di sini dari 7 aspek memiliki rata-rata yaitu 3,7 dengan kategori sedang, dan sungai itu memiliki rata-rata yaitu 4 dengan kategori sedang. Selanjutnya ada penilaian sumber daya wisata budaya. Untuk materialnya ada kerajinan tangan dengan rata-rata 5,3 dengan kategori tinggi, lalu ada peralatan tani dengan rata-rata 4,4 kategori sedang, lalu ada kuliner tradisional dengan rata-rata 5,1 dengan kategori tinggi. Lalu ada material, ada pakaian adat dengan rata-rata 5,3 kategori tinggi, lalu ada alat musik tradisional dengan rata-rata 4,1 dengan kategori sedang. Lalu ada imaterialnya, untuk kesenian tradisional dengan rata-rata 4,4 yaitu kategori sedang, lalu ada bahasa Sunda dialek lokal rata-rata 3,6 dengan kategori sedang, lalu ada cerita rakyat dan mitos lokal dengan rata-rata 4 dan kategorinya sedang. Lalu ada penilaian sumber daya wisata buatan. Untuk sawah rata-ratanya 4,7 dengan kategori sedang,
Lalu ada kebun teh dengan rata-rata 5 dengan kategori sedang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulan, wisatawan memiliki persepsi yang cukup baik terhadap fasilitas di Goa Buni Ayu, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Eh, Hasil data menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan menilai aksesibilitas menuju Goa Buni Ayu tidak cukup baik, terutama bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti kondisi jalan yang kurang optimal dan beberapa titik serta minimnya transportasi umum dan keterbatasan papan petunjuk. Sekian dari kelompok 1 Q1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.